Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, sebelum lanjut, seperti biasa simak video dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham. Nah, menjawab dari pertanyaan suruh ngukur ring seher, yaitu ketebalan semua motor tipe standar gitu. Nah, di sini sebelum lanjut kita jelasin dulu ya cuy ya, lebih ke arah penjelasan ya cuy ya, biar tidak terjadi namanya pembelian barang double gitu. Nah, oke, komentar yang sangat bagus menurut gua ya. Nah, ini gua ada sampel-sampel ring seher bekas dan baru gua gabungin di sini. Nah, untuk ring seher pastinya udah tau lah fungsinya ya. Nomor ada kompresi 1, ada ring kompresi 2, dan ada ring seher untuk oli. Anjay, hujan coy, tahu udah kedengeran. Nah, pada umumnya zaman dulu ketika piston mengalami ngebul, banyak yang mengganti hanya ring sehernya aja cuy, untuk zaman dulu cuy. Nah kan, tapi untuk zaman sekarang ini gue sedikit memberikan suatu pengalaman dan penjelasan. Kita bicara sesuai pengalaman aja ya cuy ya. Nah, untuk zaman sekarang alangkah baiknya ketika seher mengalami ngebul atau ibaratnya sudah tidak layak pakai, walaupun masih bagus dan ringnya yang sudah jelek, alangkah baiknya menurut gua mendingan ganti sama pistonnya satu set berikut ringnya. Nah, memang di dalam ring seher itu ada ukurannya cuy. Nah, seperti contoh ini nih, ini 58,5 mili kali 0,8 kali 0,8 kali 1,5. Nah, 0,8 kali 1,5. Nah, ini ukuran diameter ring seher atau ketebalan ring seher. Nah, akan tetapi sering gua temui walaupun ini ukuran sekian, ketika kita kita beli, misalkan ini seher udah lama kita pasang, kita mau mengganti ring sehernya aja. Nah, alhasil karena piston ini udah lama, otomatis mengalami pemuaian atau perubahan pada bentuk atau pada celah ring seher, walaupun sedikit banget, walaupun masih bisa. Nah, tapi kalau versi gua lebih baik, alangkah baiknya mending ganti satu set berikut pistonnya. Nah, yang paling buruk terjadi itu ketika kita hanya beli ring seher itu, walaupun kita belinya sama, terkadang beda cuy ketika kita pasangkan kepada piston yang ingin kita pakai. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk sekarang jadi bicara ukur-ukuran standar, karena merek piston itu banyak ya, jadi nggak bisa kita simulasikan ukurannya gitu. Yang gua takutkan ketika kita ngukur yang standar, nanti menjadi suatu patokan yang nonton video gua bahwa ring ini sama ketika beli tapi nggak bisa dipasang. Hasil ya gua sendiri, aduh hujan cuy, mohon maaf kalau suaranya agak berisik ya cuy ya. Untuk pokoknya jadi seperti itu aja cuy. Aduh, kita dibarengi hujan ya. Nah, karena hujan kita sambung nanti apa ya, karena terkadang suara hujan itu kedengaran banget cuy, karena ini dekat banget atapnya gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau Allah Akbar. Cuy, karena banyak petir juga ya, mungkin lanjut next, nanti gua sambung videonya. A few moments later. Nah, oke, jadi setelah hujan reda, langsung aja gua ambil kesimpulannya ya cuy ya tentang ring seher ini ya. Biar sesimpel mungkin, biar nggak ribet mungkin, karena keterbatasan spare part dan alat juga ya. Nah, di dalam dunia balap juga untuk masalah ring seher juga tidak terlalu dipermasalahkan berat timbangannya cuy, kecuali piston kita timbang beratnya dan semaksimal mungkin tidak terlalu mengurangi atau membuat piston tersebut jadi jadi ekstrim lah bentuknya gitu, yang mengakibatkan nanti mudah nggak kuat ketika menahan panas berlebih. Nah, dan juga buat kalian yang misalkan mau konsumsi ya, mau subsidi ring seher, alangkah baiknya lebih baik beli satu set berikut pistonnya.
walaupun ukuran piston sama, ring share sama, tapi ketika penggantian part itu akan terjadi selisih walaupun sedikit banget coy. Nah, tapi kan lebih bagusnya ganti satu set gitu aja sih. Bisa-bisa aja sih ngukur ya, tapi alatnya juga terbatas coy. Wah, alhamdulillah udah asar dulu coy. Oke, kita tunggu ajan dulu coy. Tadi nggak ngeliat jam langsung on kamera coy. Oke, kita dengerin ajan dulu. Nah oke, alhamdulillah udah ajan asar ya. Kali nanti kalau masih ada berarti itu yang telat ajannya coy ya. Oke, nah jadi seperti itu. Tuh kan baru ajan, padahal yang lain udah selesai coy. Aduh, kita skip dulu bentar coy. Kita apa sih, pause. Nah oke, jadi seperti itulah ya. Gua nggak bermaksud membahas merek atau yang lain gitu. Jadi sudah cukup jelas ya tentang ring share. Nah satu lagi, setiap mekanik pasti punya asumsi atau pemahaman yang berbeda. Maka dari itu pada owner ketika ngereset motor itu harus sabar dan berfokus pada satu mekanik dulu. Oke, apalagi ngereset kayak motor balap atau motor harian touring lah yang dan sebagainya, upgrade mesin tidak semudah kita pasang motor standar gitu, karena butuh hitungan yang akurat. Terkadang-kadang sudah kita akurat juga tetap aja ada yang melenceng. Oke, karena namanya juga di luar kendali manusia ya. Kalau seperti spare part ini, apalagi masalah merek juga belum tentu menjamin bagus dan jeleknya suatu spare part. Oke, untuk yang lainnya yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Sekedar sharing-sharing aja ya, siapa tahu bisa bermanfaat ya. Ya daripada seperti model zaman dulu kan gitu. Kalau zaman dulu sudah jelas ya, banyaknya ketika ngebul paling ganti ring share gitu, karena share-nya masih bagus. Nah, padahal secara ukuran kalau bisa diukur ada ukurannya, nah itu piston ataupun liner sudah mengalami pemuaian. Walaupun ringnya baru ya sama aja gitu. Kalau metode ringnya naik ke oversize terus dipotong, karena ada metode seperti itu agar nanti lebih rapat, sebenarnya sih bisa bagus, tapi lebih bagusnya lebih baik kita beli piston satu set, berikut ringnya, berikut kolteran baru yang rapih, lurus dan presisi. Ya kalau ada yang bertanya merek ring share apa yang bagus, gue tidak bisa memberikan sesuatu gambaran. Intinya gue anggap setiap produk yang bagus maupun yang jelek mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing gitu. Karena untuk saat ini semua produk ya alhamdulillah masih gua pakai gitu, semua merek gitu, NPP, BRT, Moto1, Rig gitu. Ya yang beredar juga banyak sih di VT model kelemahan, contoh perklep dan ini semua juga ada penyesuaian. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena gua juga pernah mengalami halnya gagal, kayak jebol, trouble, tidak berhasil reset gitu. Faktor utama ya karena memang waktu cuy, situ ya waktu. Ya, saat itu karena memang sibuk juga ya, jadi juga susah sih ngejelasinnya ya. Kalau ada owner-ownernya sih secara dekat ya enak. Jadi untuk saat ini dari tahun 2016 ya gua ngorder mesin balap itu yang reject lah bahasanya, itu kurang lebih tiga mesin, satu di Jawa, duanya di Jakarta gitu. Karena Jakarta juga saat itu terburu-buru karena private juga ya. Ya pokoknya sebenarnya masih banyak yang harus jelasinnya, cuman keburu lost kontak ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah dari mulai sekarang Jakarta mulai masuk lagi. Malah sekarang terbatasnya waktu coy, waktu pengerjaan lama banget coy. Makanya buat kalian yang mau kirim mesin atau bikin motor race ya, itu estimasi waktunya itu bisa paling cepat itu 3 bulan, itu paling cepat, belum termasuk setting.
baru spare partnya aja kumpul. Itu pun kalau yang cash atau yang lunas. Kalau yang nyicil ya susah cuy. Kayak bikin krok as kan pada umumnya ya gua itu bikin krok as itu harus cash cuy, biar prosesnya cepat. Kenapa harus pembelian stang seher, bearing, dan berikut bahan-bahan bandulnya. Oke. Nah mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan. Kalau membahas tentang detail percurhatan itu nggak ada habisnya cuy. Nah mudah-mudahan kedepannya makin rame channel gua, biar gua bisa bikin satu motor yang speknya juga cukup lumayan, tapi buat harian atau buat ngevlog gitu, tinggal turun modalnya aja ya. Entah gua kayaknya berminat banget di motor bebek gitu dibanding Matic. Ya Matic juga minat, cuman kayaknya lebih seruan di bebek cuy. Bisa apa ya, bisa sensasinya berbeda. Oke. Ya sekian dulu. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf ya cuy ya, karena manusia apa sih ya, dibalik orang pintar ada yang lebih pintar lagi, masih ada kerupuk di atas ketoprak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.